Jadi saya lanjutin materinya ya. Kita masuk ke ini ya. Jadi kan seperti yang saya bilang dulu ya, kalau ada yang masih ingat bahwa materi kita ke belakang itu isinya tentang ADT semua ya. ADT itu kan abstrak data type, artinya kita itu bikin struktur data dari nol ya, gitu. Jadi kita akan pelajari beberapa jenis ya struktur data, terus nanti di praktikumnya kita coba implementasikan ya dari nol ya, bukan pakai library yang udah ada gitu, enggak ya. Kalau kita pakai yang library yang udah ada itu namanya STL ya, standard template library ya. Tapi kalau kita bikin dari nol itu namanya abstract data type. Oke, yang kita pelajari sekarang adalah queue ya. Bagi yang masih ingat kemarin sebelum kita libur panjang itu terakhir kita materinya tentang stack ya. Jadi stack sama queue itu sebenarnya satu kesatuan gitu ya. Bukan satu kesatuan sih, tapi kayak sepasang gitu ya. Biasanya kalau kita pilih struktur data yang paling basic itu kalau nggak stack ya queue ya, pilihannya dua itu ya. Itu queue itu sebenarnya anu ya, yang paling umum ya, struktur data yang paling umum, paling normal ya. Karena sistemnya kayak antrian biasa gitu. Jadi kan kalian pasti pernah ngantri ya, entah di minimarket atau di mana, di bank atau di rumah sakit ya, dimanapun kalian pasti pernah ngantri ya. Nah, yang namanya antrian itu kan pasti urut ya. Biasanya ada ininya, pembatasnya gitu ya, ada jalurnya gitu. Nggak mungkin nanti tiba-tiba yang dipanggil itu yang paling belakang duluan suruh maju, atau yang tengah suruh maju, itu kan nggak mungkin. Pasti yang depan dulu, terus di belakangnya, dan seterusnya. Jadi urut ya. Yang namanya antrian itu pasti urut gitu. Ya itu queue seperti itu ya. Makanya saya bilang ini struktur data yang paling umum, karena kan umumnya kita kan kalau punya data kan disusunnya kan berdasarkan antrian biasa ya gitu. Nah, operasi pada queue itu ada tiga ya, ada NQ, ada DQ, sama ada ini. Yang ini sebenarnya tambahan doang ya. Jadi kalau di stack kemarin ada push ya, push itu setara dengan NQ ya, terus ada pop itu setara dengan DQ, sama ada top ya. Top itu setara dengan yang front ini ya. Kita kemana tadi? Oke, ya ini NQ, DQ, front ya. Jadi NQ itu untuk nambah data ya, nambah data. Nah, karena Q itu pakai sistemnya first in first out ya, atau FIFO ya. Jadi kalau ada orang ngantri ya, orang baru ngantri, tentunya orang itu akan berdiri di paling belakang ya. Nggak mungkin tahu-tahu nyelonong di paling depan, ini kan nggak mungkin ya. Pasti dia akan berada di posisi yang paling belakang ya kalau ada orang baru. Nah, jadi kalau kita masukin data atau NQ, itu taruh data di posisi yang paling belakang ya, sama kayak kalau orang ngantri gitu. Itu kalau nambah data ya. Terus kemudian kalau ambil data, yang diambil adalah yang paling depan ya. Jadi kalau misalnya ada kasir itu mau melayani pelanggan, itu pasti yang dipanggil adalah yang paling depan duluan ya. Jadi kalau kita ambil data, itu yang diambil adalah data yang di posisi paling depan ya. Gitu. Terus kemudian kalau yang terakhir front itu cuman melihat ya. Kalau DQ itu kan mengeluarkan data ya. Jadi kalau kita panggil fungsi DQ ya, kita panggil ini data yang paling pertama itu hilang ya. Lalu yang orang kedua akan pindah ke posisi yang paling depan ya. Ini geser gitu. Jadi orang pertama hilang. Itu kalau pakai operasi DQ. Tapi kalau pakai operasi front ya, kita tuh ngambil data tanpa datanya dihilangin ya. Jadi cuman kayak lihat doang ya. Cuman ngecek, oh yang paling depan tuh si A itu ya, belanjaannya 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Tapi orangnya masih tetap di sini ya, datanya masih ada gitu. Jadi kalau misalnya kita punya 10 data ya dalam sebuah queue, kalau kita panggil ini frontnya itu 30 kali nggak masalah, kembalinya sama terus ya, yaitu yang data yang paling depan terus ya, karena ini cuman di ini doang, cuman dilihat doang. Tapi kalau kita punya 10 data terus dipanggil fungsi DQ sebanyak 30 kali, itu pasti error ya. Nanti waktu udah 10 kali DQ, nah waktu kita panggil fungsi DQ yang ke-11 itu error ya. Karena datanya hanya 10. Ya kita coba ambil 30 kali ya nggak bisa ya. Gitu.
Itu bedanya ya. Jadi kalau DQ itu ngambil ya datanya terus hilang. Tapi kalau pakai yang ini, yang front itu cuma lihat doang ya, hanya melihat data yang paling depan. Gitu. Ya, ini ilustrasinya ya. Jadi yang paling depan tuh yang paling kiri ya di sini. Ya, angka 32. Ini urutannya ya. Pertama NQ 32 ya, masuk ke sini, terus NQ 48 masuk ke sini ya, NQ 80 ke sini, 64, 18 dan seterusnya ya, sampai terakhir NQ 100. Nanti kalau saya panggil perintah NQ 2 NQ berapa ya? 15 itu ya misalnya ya. Nah, itu akan muncul di sini ya. Terus NQ1 itu misalnya ya, muncul di sini dan seterusnya ya. Pokoknya di paling belakang. Gitu, itu NQ. Nah, kalau saya panggil DQ, ya, saya panggil DQ, posisinya seperti ini, ya, maka yang 32 ini akan dikembalikan, ya, merupakan kembalian dari fungsi DQ. Kalau saya panggil lagi DQ, ya, nah kan 32 ini kan hilang, ya, otomatis yang paling depan sekarang 48, ya, jadi seperti ini kan. Nah, kalau saya panggil lagi DQ, maka kembaliannya 48, ya. Terus 48 hilang, ganti yang ini ya ini. Nah, kalau seperti ini saya panggil DQ lagi kembalinya 80 ya dan seterusnya ya sampai habis ya. Jadi kalau DQ itu hanya boleh dilakukan maksimal sejumlah datanya. Ya, kalau di sini datanya ada berapa ini? 7 ya, ada 7 data berarti saya hanya bisa DQ sebanyak 7 kali. Ya, kalau lebih dari 7 nanti error ya. Karena queue-nya sudah kosong. Gitu. Nah, kalau queue itu implementasinya lumayan banyak dan by default itu kita kayaknya selalu pakai queue ya by default ya kalau nggak ada aturan-aturan khusus ya ya defaultnya sih pasti pakai queue ya. Jadi mau sistem apa misalnya sistem antrian yang paling jelas ya, sistem antrian di rumah sakit atau di bank gitu kan biasanya kalau kita datang ke rumah sakit atau ke bank itu kan kita harus ambil nomor dulu ya, print nomor dulu ya kan, ada mesinnya biasanya di depan itu kan kita print gitu kan. Nah terus apa namanya, eh, dapat nomor. Nah, itu apa namanya? Nanti dipanggilnya berdasarkan nomor yang paling kecil ya. Gitu. Jadi mulai dari nomor 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Gitu. Gitu cara kerjanya Q ya. Jadi kasusnya banyak banget ya. Saya nggak usah kasih contoh juga pasti udah tahu ya. Di mana-mana pokoknya kalau sistem antrian itu pasti pakai Q ya. Atau kalau kasus yang lain misalnya CPU ya atau memori ya itu juga sama ya. CPU itu kan di komputer itu kan bertugas untuk mengeksekusi kode-kode ya, perintah gitu ya. Nah, perintahnya itu kan ada di dalam antrian. Nah, antriannya kan juga urut ya dari yang paling depan ke belakang dan seterusnya. Itu. Ya, jadi by default semua itu pakainya queue ya by default. Itu. Nah, kemudian ada juga variasi dari queue ya. Ada dua ya, priority queue sama DQ ya. Priority queue sama DQ. Kalau priority queue itu adalah antrian yang di dalamnya ada sistem prioritas ya. Jadi kalau misalnya ini antrian rumah sakit katakanlah ya, ternyata pasien yang nomor 3 ini kondisinya kritis gitu ya. Nah, nanti ketika si ini petugasnya itu mau apa namanya melayani pasien berikutnya yang didahulukan yang kritis duluan ya, bukan yang paling depan. Gitu. Nanti kalau sudah tidak ada yang kritis baru yang paling depan yang didahulukan. Gitu. Itu namanya priority queue ya. Seperti itu. Nah, priority queue itu kita bahasnya minggu depan ya. Oh ya, priority queue untuk materi minggu depan. Jadi kalau yang hari ini tuh hanya queue biasa sama DQ ya. Jadi yang queue biasa sama DQ ya. DQ itu singkatan dari double ended queue ya. Jadi kalau tadi antrian di sini itu kan yang bisa diambil itu kan hanya yang paling depan ya. Kalau double ended itu yang belakang juga bisa diambil ya. Jadi kiri kanan tuh bisa diambil ya. Kalau mau ngambil yang sini boleh atau ngambil yang sini juga boleh, tapi nggak boleh ngambil yang di tengah ya. Gitu, hanya boleh ujung-ujung aja ya, entah ujung kiri atau ujung kanan. Gitu.
Itu bisa. Nah, ini untuk implementasinya, kelas diagramnya seperti ini, ya. Q-nya ADT dari Q itu, ini untuk Python ya, jadi variabelnya hanya butuh data doang, ya. Terus untuk fungsinya ada konstruktor, terus yang tiga ini ya enqueue, dequeue sama front, ya. Kalau yang lainnya ini sebenarnya fungsi pelengkap aja ya. Clear len string ini kan cuman buat ini aja ya, melengkapi doang ya. Tapi kalau yang inti yang utamanya dari Q adalah yang NQ, DQ sama ini front ya, tiga ini. Gitu. Ya, tiga ini doang. Nah, Q sendiri itu bisa diimplementasikan pakai dua cara ya. Bisa pakai list, bisa juga pakai linked list ya. Nah, kalau pakai list kan berarti kan pakai sistem indexing ya. Jadi ada indeks di sini ya. Ada indeks 0 sama indeks ini berapa? Sampai yang ukurannya ya n-1. Jadi kalau ini ukurannya 6, ya berarti indeks terakhir adalah indeks 5 ya. Nah, nanti kalau misalnya kita mau ambil data ya, kok mau nambah data ya, mau enqueue, kita bisa pakai fungsi append ya. Append itu kan nambah data di belakang ya. Nambah data di sini ya, gitu. Kemudian kalau kita mau apa namanya? Ngambil data, kita bisa pakai pop ya. Pop terus kasih indeksnya ya. Pop yang mau di pop yang posisi berapa gitu. Nah, posisi 0, posisinya selalu 0 yang diambil ya, karena depannya kan ini indeks ke 0 pasti ya. Gitu. Terus kalau mau pakai front ya tinggal return nama listnya terus indeks 0 gitu doang ya. Jadi sebenarnya gampang ya untuk implementasinya ya. Implementasinya mudah ya. Nah, ini. Jadi untuk NQ itu tinggal pakai append doang ya, selesai. Terus untuk DQ atau ambil data itu tinggal pop aja ya, tinggal pop. Sebentar, ini ini nggak pakai pop tapi dia pakai delete ya kalau di contoh diimplementasi di sini. Jadi frontnya ditampung dulu ya, terus baru di delete ya, baru di return gitu. Terus kalau front ya tinggal balikin aja datanya di indeks ke 0 ya, selesai. Terus yang lainnya hanya opsional ya. Nah, ada yang bisa nebak nggak ini apa namanya untuk time complexity-nya ya? Yang NQ ini nambah data itu kira-kira time complexity-nya ya atau big O-nya itu berapa? Adakah yang bisa jawab? Ada nambah nggak sih orang ini? Oh, masih 5 orang. Adakah yang bisa jawab untuk yang NQ time complexity atau big O-nya berapa nilainya? Oh, berapa? Mungkin nanti sambil saya gambarin di Excel buat ilustrasi. Adakah yang bisa jawab? Misalnya saya punya ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang mau jawab? Ini indeks ya. Ini indeks. Untuk NQ, big O-nya berapa nilainya? NQ? Nggak ada yang jawab?
Jadi NQ itu kan kalau kita misalnya saya masukin data nih, saya masukin 5 itu ya, ya taruh di paling belakang ya. Tapi ini kan masih kosong posisinya. Jadi saya taruh di sini ya, paling belakangnya kan sekarang di sini. Ya. Terus saya masukin angka berapa? 8 misalnya. Nah, paling belakang itu kan sekarang 5 ya. Nah, berarti kita taruh belakangnya ya, 8. Terus misalnya masukin berapa? 20 ya. Nah, ini kan datanya kan sekarang keisi 2 ya. Nah, berarti yang paling belakang kan di sini. Saya isi 20 ya dan seterusnya ya. Itu. Jadi nambahnya ke belakang 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 gitu ya. Oke, Big O-nya berapa? Ada yang bisa jawab nggak? Masa udah pada lupa ngitung Big O, time complexity? Tidak ada respon. Sudah saya jawab aja. Jadi ya Big O-nya 1 ya, konstan ya. Konstan karena kita kan pakai di sini pakai list ya. List itu kan dia punya sistem indexing ya. Jadi kalau pakai sistem indexing kita bisa langsung tembak di indeks manapun ya. Misalnya saya mau isi data yang baru kan saya bisa langsung tembak ke indeks 9 ya, langsung saya isi di sini ya. Nah, kayak gini ya. Jadi nggak perlu ada proses dari awal ya, dicek dulu datanya kan nggak pakai ya, langsung aja tembak indeks 9. Bahkan kalau saya mau langsung isi indeks berapa? 14 itu ya. Ya kan bisa juga kan. Karena kalau yang namanya list itu kan punya sistem indeks, jadi yang namanya indeks itu ketika nambah data ya, entah list entah array itu kalau nambah data itu pasti big O-nya 1 ya. Jadi untuk yang NQ ya itu big O-nya 1 konstan gitu. Karena kita bisa langsung tembak di belakang ya. Nah, sekarang yang DQ ya. Kalau yang DQ kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Big O-nya berapa? DQ itu kan ambil data ya. Ambil datanya di yang paling depan ya. Ini ada berapa sih? Ada 10 data ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita punya 10 data ya. Nah, langsung saya jelasin aja kali ya. Kita punya 10 data di sini ya. Saya lakukan DQ, maka data yang pertama akan diambil ya. Sisa data yang ini. Nah, kan ini jadi kosong ya. Posisi paling depan. Itu kan harus diisi dengan ini ya. Sampingnya. Otomatis kan ada butuh pergeseran ya kan. Nah, berarti yang 8 kita geser ke sini ya. Nah, yang kita hitung adalah jumlah gesernya berapa kali ya. Ini pertama 8 saya pindah ya. 1 ya, terus ini 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kalau kita tadi punya 10 data, saya geser 9 kali ya. Jadi 10 data ya. Geser 9 kali ya. Sekarang saya punya 9 data ya. Kalau saya lakukan DQ ya, gesernya berapa kali ya? Datanya 9 ya. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Kalau saya punya 9 data, ternyata gesernya 8 kali. Nah, artinya apa? Artinya jumlah geser itu adalah n-1 ya. Jadi kalau datanya 10 maka gesernya 9 kali ya. Kalau n-nya 9 berarti gesernya 8 kali ya.
Kalau N-nya 100 berarti gesernya 99 kali karena 100 min 1. Ya. Nah, ini berarti big O-nya tuh ini, N-1 tuh big O-nya ya. Gitu. Nah, cuman kan kemarin kita sudah belajar ya analisis asimptotik ya bahwa semua konstanta harus dihapus ya. Nah, jadinya kayak gini ya. Big O-nya ya ON gitu. Karena kalau kita ambil data ternyata kita harus geser di belakangnya sebanyak N-1 kali ya. Gitu. Makin banyak jumlah datanya otomatis gesernya juga makin banyak. Nah, itu pasti ini N ya. Gitu. Nah, kalau yang front, ya kalau front ya nggak usah dijelasin ya. Oh, sudah pasti satu ya. Karena tinggal tembak yang paling depan. Gitu. Mau kita punya datanya 100 atau datanya 1000 atau datanya 1 juta data sekalipun, itu prosesnya nggak ada proses pergeseran atau looping sama sekali karena kita hanya melihat yang depan aja. Langsung tembak aja indeks 0, selesai. Ya. Nggak usah geser-geser sana sini. Ya, ya ini. Jadi nilai big O-nya untuk masing operasi adalah ini ya, masing-masing operasi. Ya. Untuk yang DQ-nya doang ini ON. Ya, gitu. Itu kalau diimplementasikan pakai list ya, pakai list. Nah, kalau pakai link list gimana? Nah, kalau pakai link list ternyata hasilnya lebih baik ya. Nah, ini kalian lihat. Ini ada penjelasannya nggak sih? Iya kan nggak ada ya di sini yang PO-nya. Makanya tadi saya tanyakan ya. Tapi kalau yang list kan link list sudah ada ya. O-nya satu semua ya. NQ-nya itu satu, DQ-nya satu, front-nya juga satu ya. Jadi lebih bagus kalau pakai link list ya. Kalau yang ini DQ-nya ini ON ya, gitu. Kenapa kok ini link list itu DQ-nya bisa cuman satu doang ya? Karena di sini nggak usah geser ya. Yang namanya link list itu kalau kita misalnya mau hapus data yang paling depan ya, head-nya mau kita hapus ya tinggal potong aja selesai. Yang lain ya biarin aja, nggak usah ada geser-geser dan lain sebagainya. Cuman front-nya aja ya, sorry, head-nya doang yang digeser satu langkah ya ke samping dah gitu. Tapi kan mau datanya 100, 1000 atau 1 juta data sekalipun kan gesernya tetap sekali doang ya head-nya ke samping dah gitu doang ya untuk ngapus front-nya. Jadi gesernya hanya satu langkah ya, makanya ini konstan ya. Jadi kalau kita mau bikin apa namanya Q ya implementasi dari Q ya kita mau bikin ADT-nya disarankan pakai link list ya karena lebih bagus ini time complexity-nya ya. Cuma ya lebih ribet aja ya. Kita harus bikin ada 3 kelas ya. Kalau tadi kan hanya satu kelas nih, kelas Q doang, selesai ya. Kalau pakai ini link list itu ada kelas node, kelas single link list. Nah, kelas single link listnya dibungkus ke dalam Q ya. Jadi ada 3 step gitu ya. Ya sedikit lebih ribet ya. Ini untuk source code-nya ya. Sebenarnya Q-nya langsung dipasang di sini juga bisa sih. Di yang single link list non circular ini langsung ke sini aja juga bisa. Q-nya nggak usah pakai ini. Jadi fungsi-fungsi untuk NQ, DQ itu kita langsung tambahin di sini sebenarnya bisa juga ya. Gitu. Cuman kelasnya sedikit gemuk ya, jadi banyak fungsi. Ya, tapi lebih ya kalau mau lebih gampang di manage ya pakai yang ini ya. Ada 3 kelas gitu. Ini isinya ya, gitu. Kemudian, nah itu tentang Q. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu tentang Q. Entah yang implementasi pakai list atau pakai yang link list. Ada yang mau ditanyain? Belum ada, Pak. Oke. Ya, lanjut aja kalau gitu. Ya.
Nah, berikutnya ini DQ ya, double ended queue ya. Jadi kalau DQ itu sebenarnya ya sama kayak queue, cuman untuk ambil datanya itu bisa ambil dari selain dari yang paling kiri, itu yang paling kanan juga bisa diambil ya. Gitu. Jadi persis dengan queue, hanya ada ketambahan satu apa namanya fungsi baru ya. Satu fungsi baru yaitu ngambil data di sebelah kanan ya. Gitu. Nggak cuma ngambil sih, tapi nambah datanya juga bisa dua arah ya. Intinya gini, queue tadi kan hanya punya sisi kiri sama kanan ya. Kalau nambah data itu harus di kanan, kalau ambil data harus di kiri. Nah, sekarang kita kalau mau nambah data maupun ngambil data itu bisa dilakukan di kedua sisi ya. Mau nambah di kiri bisa, nambah di kanan bisa ya. Ambil di kiri bisa, ambil di kanan juga bisa ya. Gitu. Jadi dua sisi itu bisa dipakai semua ya, baik untuk nambah data maupun ambil data ya. Sebelumnya kan hanya boleh salah satu ya, yang kiri untuk ambil, yang kanan untuk nambah. Nah, maka fungsinya jadi seperti ini ya, append ya. Kalau append biasa itu yang defaultnya adalah ngambil nambah data di belakang atau di ujung kanan kalau digambarkan pakai ini tadi ya. Gitu. Di ujung kanan ya. Defaultnya ya append di sini. Nah, kalau mau append di kiri itu ya bisa juga ya. Maka ditambahkan ini ya append left ya, nambah data di kiri. Itu. Terus kalau ngambil data defaultnya ya di oh ini salah ini. Sorry. Bener nih. Nah, popnya ini agak kebalik ya. Pop itu awalnya kan defaultnya kan ngambil data di kiri ya. Terus ya kalau di sini jadi di kanan, mungkin nanti waktu prakteknya itu kita kasih lengkap aja ya, append right, append left, pop right, pop left, biar nggak bingung ya. Karena kalau append doang kita nggak tahu satunya itu append left atau append right gitu. Jadi kita standar aja nanti ya. Gitu. Jadi append left, append right, pop left sama pop right gitu ya. Ya intinya dua sisi bisa dipakai semua ya. Gitu. Kalau mau sih sebenarnya di Python itu semua sudah ada ya. Queue biasa, DQ, priority queue, stack itu semua sebenarnya sudah ada. Tapi kalau kita cuma pakai yang ada di Python kan kita jadi nggak belajar ya. Makanya ini tetap diajarin ya. Gitu. Nanti pas di praktek ya kalau masih ada waktu kita apa namanya coba implementasikan yang DQ juga. Ya, tapi kalau kalian mau apa namanya pakai yang udah bawaannya Python bisa juga sih ya. Tinggal diimport aja ya, import collection. Di sini ada yang namanya DQ ya. Ya ada append sama append left ya. Gitu. Jadi kalau fungsi bawaannya memang seperti itu ya. Mungkin bisa kita lihat di dokumentasinya. Nah ini. Jadi ini fungsi-fungsinya append tadi ya. Defaultnya itu ke kanan ya. Cuman yang popnya ini ya, ya popnya juga pop kanan ya. Defaultnya kan tadi kan awalnya kiri. Nah sekarang popnya ada pop biasa sama pop left ya. Terus append sama append left. Nah ini kalau saya yang pakai saya terus terang bingung ya. Mending dibikin lengkap sekalian, append right, append left ya. Pop right, pop left gitu ya. Daripada setengah-setengah ini ada yang biasa, ada yang pakai left gitu ya. Jadi kalau kayak gini nih seolah-olah defaultnya jadi di kanan semua ya. Jadi kalau append biasa itu di kanan, nambah data di biasa di kanan ya betul ya. Tapi kalau pop biasa di kanan kan jadi aneh aja ya. Gitu. Padahal queue yang asli itu kan di kiri ya, popnya. Ya, itulah. Oke, kemudian ya ini contohnya ya. Kalau ini sih contohnya pakai yang sudah ada ya, library-nya si Python tadi ya, nggak bikin dari nol. Oke, ini ada studi kasus ya. Diberikan sebuah list berisi n data. Tentukan semua nilai maksimal dari k data yang bersebelahan di dalam list ya. List berisi n data. N data nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, ada 9 data. Kemudian tentukan nilai maksimal dari k data yang bersebelahan. 3 k-nya kan bisa 3 ya. Jadi kita hitung 3 data yang bersebelahan ya.
Kemudian, nah ini ya 3 data dijumlahin ya. 3 ini dijumlahin ya, 1, 2, 3. Kita hitung nilai maksimalnya berapa di antara 3 ini. Oh, ternyata yang paling gede 3 ya. Terus ini 2, 3, 1 berikutnya ya. Kita ambil maksimalnya berapa? Maksimalnya juga 3 ya. Terus geser lagi 3, 1, 4 ya, 1, 4, 5, terus 4, 5, 2 ya. Nah, nanti ketemu urutannya seperti ini ya. Jadi 3 data pertama itu 3 ya. Di sini maksudnya. Nah, 3 data yang kedua yang ini maksimal berapa? Oh, 3 juga ya. Terus yang ini 3 data berikutnya, oh yang maksimal paling gede 4 ya. Terus yang berikutnya lagi 1, 4, 5. Oh, yang ini 5 ya. Terus 4, 5, 2, 5 lagi. Terus 5, 2, 3 ya 5 lagi. Terus 2, 3, 6 apa namanya? 6 ya, paling gede ini. Jadi outputnya ini ya. Gitu. Nah, gimana Anda membuat programnya ya. Nah, ini kalau pakai array biasa jelas gampang ya. Pakai list ya, array atau list biasa itu gampang ya. Nah, permasalahannya kalau pakai queue, nah itu jadi ini apa namanya? Tapi ini kasusnya ini sih. Ini kasusnya suruh pakai list biasa ya. Jadi ya gampang ya kalau kayak gini ya. Gitu. Tapi intinya kan kita nggak bisa langsung tembak yang belakang atau yang mana ya. Kita harus urut dari depan gitu kan. Ya mungkin karena masih ada waktu jadi saya praktekin aja ya. Jadi diberikan data itu ya. Saya ngopi ini aja 1, 2, 3. 1, 4, 5, 2, 3, 6. Ini datanya kan. Terus K-nya itu 3 ya. Nah, sekarang gimana caranya supaya bisa ngeluarin output ini ya. Jadi dia nyari pasangan ini ya, per 3, 3 ini ya. Aduh. Oke. Jadi pertama-tama kita bikin looping dulu ya. Range-nya dimulai dari 0 ya sampai dengan ini ya, jumlah datanya dikurangi dengan K-nya. Ya, karena kan dia kan sebenarnya hanya looping dari dari indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Terakhir di indeks ke-6. Padahal datanya ada 9 ya. Tapi terakhir yang diakses adalah ini ya, indeks 6 berarti dia sampai dengan ini ya. Len data ya. Bentar, len datanya kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 berarti len data kalau len data doang ya 6 berarti nanti maksimal hanya indeks 5 ya 0 1 2 3 4 5 ya sampai sini doang. Padahal yang ini juga masih harus diakses, berarti harus saya plus 1 gitu. Nah, terus apa namanya? Buat nilai maksimalnya itu saya set defaultnya angkanya ini dulu aja. Apa namanya? Angkanya 0 aja ya. Gitu. Terus saya looping lagi ya. Mulai dari indeks 0 sampai dengan sejumlah K-nya di sini ya. Gitu. Terus kalau misalnya data di indeks ke I di plus dengan J ya. Jadi kan kita mulainya kan dari indeks ke 0 ya. Terus kan ini indeks untuk pivot awalnya nih ya. Ini loh yang ini. Kan 1 2 3 4 5. Ini loh indeks 0, indeks 1, indeks 2 kan awalnya kan dari sini. Nah, terus mulai dari indeks 0 kita ngakses dua indeks berikutnya ya kan. Jadi kan caranya kan berarti kan kita mulai dari indeks 0 ya di yang looping yang I ini ya. Terus di dalamnya ada looping yang J itu kita tambahin pakai J. Jadi pertama kali adalah indeks 0 plus 0. Jadi 0. Nanti pas looping berikutnya indeks 0 plus 1 ya. J-nya kan 1. Berarti indeks 1. Nah, berikutnya lagi indeks 0 plus
2 ya. Berarti indeks 2. Berarti kita kan akan bandingin ya di looping ini itu indeks 0, 1 dan 2 ya. Nah, nanti next di looping berikutnya kan dia naik ya. I-nya kan naik nilainya jadi 1 ya. Nah, nanti 1 ditambah 0 kan masih 1 ya. Karena kita mau akses indeks yang 1 ya. Ini 1 kan ini. Terus next looping berikutnya indeks 2. Sorry. Indeks 1 ditambah J-nya 1 juga ya. Ini 1, ini 1 berarti indeks 2. Berarti yang ini. Nah, berikutnya ininya 1, ininya 2, berarti totalnya 3. Ya, sorry. Ininya satu, ya ininya 1, ininya 2, berarti indeks ke 3 ya. Ini indeks 3 ya. Di sini kan indeks 3. Gitu. Nah, terus di sini tinggal lakukan pengecekan aja. Kalau misalnya data di sini itu lebih gede daripada nilai max ya, maka kita ganti max-nya pakai data yang barusan dicek ini ya. Terus kalau udah ya tinggal di print aja nilai max-nya ya. Ya gini doang sih harusnya ya. Oh, ini pakai koma tadi ya outputnya ini ya. Kalau nggak usah saya kasih koma lah, spasi aja. Nah ini udah saya run apa nih list index out of range. Oke. I plus J lagi. Oh ini udah ada outputnya sih. 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6. Bener ya ini. Ya ini keluar outputnya. Oh mungkin nggak usah saya kasih plus 1 kali. Loh tetap. Tapi outputnya keluar sih. Sebentar, berarti kan ini ya, len-nya kan 9. Oh, sorry, lupa ya. Ini lupa saya kurangi dengan K ya tadi. Harusnya kan di minus K dulu. Nah, ini outputnya ini. Ya, sesuai kan? 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6 ya. Nah, ini sudah betul ya. Gitu. Ya, ini caranya ya cuman pendek gini doang. Ya. Itu kalau pakai list ya. Nah, kalau pakai queue gimana? Nah, queue-nya nanti aja waktu praktikum aja ya kalau masih ada sisa waktu karena kan kita belum bikin kelas queue-nya di sini ya. Kelas queue-nya kan dibahas di praktikum karena kalau saya bikin dulu kelamaan nanti ya. Gitu. Jadi apa namanya? Ya ini saya bahas yang pakai list biasa doang ya. Gitu. Kalau pakai queue ya sebetulnya malah jadi agak ribet tuh ya, terus terang ya. Karena ini harus di pop ya. Ini di popnya 3 kali ya. Popnya sebanyak ini, sebanyak intinya harus di cloning dulu ya. Datanya di copy dulu aja. Gitu. Di copy, terus ini di pop 3 kali ya. Terus kemudian ini harus pakai DQ ya kalau mau gampang ya. Jadi ini kan pop yang pertama kan ngambil ini, terus ini pop yang kedua, ini pop yang ketiga ya kan. Jadi 3 ini akan di pop, jadi hilang. Nah nanti kita append ya, append left gitu, tapi yang di append hanya 2 aja, yaitu ini sama ini. Gitu. Jadi nanti datanya hanya sisa ini doang. Ya, gitu. Terus ini tinggal di pop lagi, ya. Nanti yang dibalikin hanya yang ini doang, ya. Jadi datanya sisanya ini, ya. Gitu. Ya gampang juga sih, ya. Tetap gampang meskipun lebih ribet dari yang ini, ya. Cuman kalau dari sisi efisiensi sih kayaknya lebih efisien ya, lebih gampang di manage gitu. Karena lebih rapi strukturnya ya. Kalau menurut saya sih gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin sampai di sini?
Tidak ada. Tuh, sudah habis. Ya, nggak terlalu banyak sih emang materinya, ya. Karena kalau mau digabung sama yang sebenarnya kan ada priority queue ya, cuman kalau digabung sama priority queue itu kepanjangan ya, jadi tetap dibagi dua ya, gitu. Oke, ya sudah kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin kelas kita untuk yang teori sampai di sini aja. Oh iya, saya lupa untuk yang ini apa namanya pretestnya saya lupa ngeset ya kemarin ya, harusnya kan minggu lalu ya pretestnya ya. Cuma karena saya lupa, jadi saya baru kasih sekarang ya. Jadi untuk pretest kalian bisa kerjakan ya. Pretest untuk yang Q ya itu bisa dikerjakan sampai tanggal 20 ya. Ini. Jadi hari ini sudah bisa dikerjakan sampai tanggal 20 ya, 2 hari lagi. Gitu. Nanti tanggal 21-nya jam 00 itu untuk yang pretest yang pertemuan 9 ya. Gitu. Ya ini saya lupa soalnya. Harusnya ini minggu lalu ya, Kamis minggu lalu saya post. Cuma kan karena libur ya, Kamis Jumat libur, ya saya juga lupa, nggak nyentuh kerjaan sama sekali, jadi ya baru ingat tadi. Ya sudah saya kasih sekarang aja. Ya. Tapi untuk yang berikutnya sudah normal ya, yang ini. Jadi prioritas yang 9 juga minggu ini, tapi mulainya tanggal 21 ya, besok Kamis. Gitu. Ya itu aja tambahannya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya rasa kelasnya cukup sampai di sini ya. Sampai ketemu nanti di praktikum. Oke, thank you semuanya.